Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, pada saat ini kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang sangat penting banget. Materi apa sih? Nah, sebelum itu Safa ingin pantun dulu. Jalan-jalan membeli tahu, pulangnya disuruh makan. Mari kita cari tahu kebutuhan dan kelangkaan. Nah, seperti yang udah Syafa mention tadi, selanjutnya aku akan memberitahu kalian lebih detail tentang materi hari ini. Jadi, apa aja sih materi hari ini yang akan kita bahas? Jadi materi yang akan kita bahas ada dua nih. Yang pertama ada kebutuhan manusia, dan yang kedua ada kelangkaan sumber daya. Kebutuhan manusia, A. Kebutuhan yang tidak terbatas. Setiap individu ini memiliki kebutuhan yang hampir tak terbatas. Nah, jika setiap orang diminta untuk membuat sebuah daftar kebutuhan, kebutuhan itu akan sangat banyak, bahkan hampir tidak terbatas. Nah, kebutuhan yang tidak terbatas pada dasarnya bukan masalah, namun akan menjadi masalah ketika kebutuhan yang tidak terbatas itu bertemu dengan sarana pemenuhan kebutuhan yang terbatas. Kebutuhan manusia dapat dikelompokkan berdasarkan jenis dan faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya adalah jenis-jenis kebutuhan. Jenis kebutuhan dapat dibedakan berdasarkan tingkat intensitasnya, yaitu subjek yang membutuhkan, waktu pemenuhan kebutuhan, dan sifat pemenuhan kebutuhan. Nah, jenis-jenis kebutuhan itu ada apa aja sih? Jadi, jenis kebutuhan itu ada 3, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Primer itu apa sih? Primer adalah kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk melangsungkan hidupnya. Kebutuhan primer sering disebut sebagai kebutuhan alamiah atau kebutuhan utama. Selanjutnya itu ada kebutuhan sekunder. Sekunder itu apa sih? Yaitu kebutuhan pelengkap, yang kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer. Contohnya apa? Contohnya adalah sepatu, tas, dan peralatan untuk bekerja lainnya. Nah, yang ketiga ini adalah tersier. Tersier adalah kebutuhan yang bersifat mewah. Tujuannya yaitu untuk menaikkan status sosial atau aktualisasi diri seseorang. Contohnya apa? Contohnya adalah mobil. Selanjutnya ada jenis kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan. Jenis kebutuhan menurut subjek dibedakan menjadi 2, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan umum. Kebutuhan individu yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda. Contohnya petani membutuhkan cangkul, benih, traktor, dan alat pertanian. Di lain pihak, guru membutuhkan alat peraga, buku, referensi, modul, dan perangkat mengajar lainnya. Yang kedua ada kebutuhan umum. Kebutuhan umum yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat atau disebut juga kebutuhan sosial. Contohnya jalan raya, air bersih, dan jaringan listrik. Jenis kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya. Kebutuhan dibedakan atas kebutuhan sekarang dan masa mendatang. 1. Kebutuhan sekarang atau kebutuhan saat ini adalah kebutuhan yang tidak dapat ditunda pemenuhan dan harus dilakukan saat ini. 2. Kebutuhan masa mendatang atau kebutuhan masa depan adalah kebutuhan yang dirancang atau direncanakan untuk memenuhi masa depan. Setelah itu ada jenis kebutuhan menurut sifat pemenuhan kebutuhan. Yaitu ada jenis kebutuhan digolongkan berdasarkan 2, yaitu ada jasmani dan juga rohani. Jasmani atau kebutuhan fisik adalah kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh manusia. Jenisnya antara lain pakaian, makanan, minuman, dan obat-obatan. Sedangkan kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang. Contohnya agar dapat bekerja lebih baik, karyawan perlu mendapat nasihat, motivasi, dan latihan. Oke, selanjutnya adalah barang dan jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Barang dan jasa itu apa sih? Jadi, barang adalah alat pemenuhan kebutuhan manusia yang mempunyai bentuk fisik. Di lain pihak, jasa adalah alat pemenuhan kebutuhan yang tidak berbentuk tetapi bisa dirasakan manfaatnya. Jenis-jenis barang itu dapat dibedakan berdasarkan cara memperoleh kepentingan dan cara penggunaan, serta cara pengerjaan dan serta menurut bentuk dan sifatnya. A. Berdasarkan cara memperoleh.
Barang dapat dibedakan menjadi barang ekonomi dan barang non-ekonomi. Yang pertama, satu, barang ekonomi. Barang ekonomi adalah barang yang didapat dengan cara mengorbankan sesuatu untuk mendapatkannya. Contohnya, baju, komputer, dan sepatu. Yang kedua, barang non-ekonomi atau barang bebas. Barang non-ekonomi adalah barang yang bisa didapat tanpa pengorbanan atau biaya. Barang-barang ini biasanya tersedia di alam. Contohnya sinar matahari, air, sungai, pasir, pantai, dan udara. B. Berdasarkan kepentingan. Berdasarkan kepentingan, barang dibedakan menjadi barang inferior, barang esensial, barang normal, dan barang mewah. Yang pertama, barang inferior adalah barang yang pemakaiannya dikurangi jika pendapatan bertambah dan sebaliknya. 2. Barang esensial adalah barang yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, barang normal adalah barang yang permintaannya bertambah ketika pendapatan meningkat dan sebaliknya. Yang keempat, barang mewah. Barang mewah adalah barang yang berharga mahal dan dapat menaikkan status sosial penggunanya. C. Berdasarkan cara penggunaan. Nah, barang dapat dibedakan menjadi barang pribadi dan barang publik. Yang pertama, saya akan membahas tentang barang pribadi. Jadi, barang pribadi ini adalah barang yang dimiliki dan digunakan oleh individu atau perorangan. Yang kedua ini ada barang publik. Jadi, barang publik itu adalah barang yang digunakan untuk kepentingan banyak orang atau masyarakat umum. Oke, lanjut setelah teman saya membacakan materi yang telah disampaikan, lanjut itu ada D, berdasarkan hubungan pemakaian. Jadi berdasarkan hubungan pemakaian ini, barang itu dapat dibedakan menjadi barang substitusi dan komplementer. Oke, yang pertama ada barang substitusi. Barang substitusi adalah barang yang dapat menggantikan barang lain. Contohnya, jika harga beras mahal, maka orang dapat mengonsumsi jagung atau singkong sebagai pengganti beras karena beras yang mereka akan beli itu mahal. Jadi ada pengganti buat yang si kemahalan tadi. Oke, lanjut yang kedua ada barang komplementer. Barang komplementer adalah barang yang kegunaannya makin bertambah jika digunakan bersama dengan barang lain. Contohnya ada sepatu kan pasangannya dengan kaos kaki, terus mobil pasangannya bensin dan lain-lain. Lanjut di bagian C, berdasarkan cara pengerjaan atau proses pengolahannya. Barang dapat dibedakan menjadi 3 ya, yaitu contoh yang 3 itu ada barang mentah, barang setengah jadi, lalu diolah lagi menjadi barang jadi. Nah, kita akan jelaskan satu persatu. Mulai dari yang pertama itu ada barang mentah atau bahan mentah. Dari artinya adalah barang yang belum mengalami pengolahan dan biasanya diperoleh langsung dari alam. Contohnya ada kapas dan lain-lain. Lalu yang kedua ada barang setengah jadi. Ia adalah barang yang telah diproses pada tahap tertentu tetapi belum menjadi barang siap pakai. Contoh benang. Nah, contohnya benang banyak jenisnya, ada benang wol, ada benang lain-lainnya dan lain-lain lah. Lalu yang ketiga ada barang jadi. Nah, di barang jadi ini itu baru barang yang siap dipakai. Jadi barang jadi adalah barang yang telah diproses dari proses awalnya tadi di barang mentah hingga siap untuk digunakan, yaitu barang jadi tadi. Contohnya kayak kemeja, celana, kayak kaos kakian, kayak pokoknya alat-alat yang bisa dipakai. Oke, kita lanjut di bagian F, itu ada berdasarkan bentuk dan sifat. Jadi setelah tadi cara pengerjaan atau proses pengolahan, hubungan pemakaian, dan sekarang ada bentuk dan sifatnya. Jadi yang berdasarkan bentuk dan sifat ini barang yang dapat dibedakan menjadi barang tetap dan barang bergerak.
Oke, kita jelaskan satu-satu. Pertama ada barang tetap. Barang tetap adalah barang yang bersifat tetap dan tahan lama. Contohnya gedung, tanah, terowongan, dan jalan raya dan lain-lain sebagainya. Lalu yang kedua ada barang bergerak. Barang bergerak tuh barang yang sifatnya tidak tetap dan masa pakainya tuh biasanya tidak jangka panjang atau pendek. Contohnya buah, sayur, beras, bahan bakar, dan lain-lainnya. Oke, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah kegunaan suatu barang. Setiap hari, manusia membutuhkan berbagai barang untuk memenuhi kebutuhannya. Kegunaan suatu barang bagi manusia setidaknya dapat dibedakan menjadi kegunaan bentuk, tempat, waktu, dan milik. Kegunaan bentuk atau form utility yaitu kegunaan yang muncul setelah suatu barang diubah bentuknya. Contohnya papan, paku, cat, dan pelitur yang diolah menjadi meja. Kegunaan tempat atau place utility yaitu kegunaan yang muncul setelah suatu barang dipindahkan ke tempat lain. Contohnya batu kapur di gunung yang memiliki nilai ekonomis setelah diangkut ke lokasi pembangunan di kota. Yang ketiga adalah kegunaan waktu, yaitu time utility, yaitu kegunaan barang ketika digunakan tepat waktu. Contohnya pakaian bayi yang berguna pada waktu bayi telah lahir. Kegunaan milik atau ownership utility, yaitu kegunaan barang yang muncul ketika barang tersebut telah dimiliki. Contohnya, komputer yang ada di toko akan berguna setelah pembeli memiliki barang tersebut, sehingga dapat digunakan. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Terdapat perbedaan kebutuhan antar individu dan antar kelompok. Contohnya, kebutuhan seorang pelukis dan arsitek tentu berbeda. Terdapat beberapa penyebab perbedaan kebutuhan tersebut. Perbedaan ini dapat dipengaruhi dari kondisi lingkungan, agama, adat istiadat, dan peradaban. Yang pertama adalah lingkungan. Lingkungan merupakan salah satu faktor penyebab yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan manusia. Manusia yang hidup pada lingkungan yang berbeda akan memiliki kebutuhan yang berbeda pula. Contohnya, orang yang tinggal di daerah yang beriklim dingin cenderung menggunakan pakaian tebal. Agama juga merupakan salah satu faktor pembeda kebutuhan individu. Contohnya, orang yang beragama Islam membutuhkan Al-Quran, sejadah, dan tasbih untuk beribadah serta tidak mengkonsumsi daging babi. Di lain pihak, penganut agama Hindu menggunakan bunga, janur, dan perlengkapan lainnya untuk melaksanakan ritual keagamaan serta tidak mengkonsumsi daging sapi. Yang ketiga ada adat istiadat yang berlaku di suatu daerah juga turut memengaruhi perbedaan kebutuhan dan pola hidup seseorang. Sebagai contoh, masyarakat suku Melayu Riau memiliki tradisi untuk menggunakan berbagai jenis pakaian adat berdasarkan waktu atau acara tertentu. Sementara itu, masyarakat suku Tapanuli mempunyai tradisi menggunakan ulos dalam acara-acara adat. Peradaban. Kemajuan peradaban yang berbeda-beda di setiap wilayah juga menyebabkan perbedaan kebutuhan. Contohnya, pada tahun 1980-an, sarana komunikasi di Indonesia masih terbatas pada telepon dan pos. Saat ini, masyarakat Indonesia dapat berkomunikasi dengan menggunakan telepon seluler dan internet. Oke, yang kedua adalah kelangkaan. Kelangkaan itu apa sih? Sebenarnya inti masalah ekonomi adalah kelangkaan. Kelangkaan adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah sumber daya ekonomi yang bersifat terbatas, dan yang kedua adalah pemenuhan kebutuhan yang memerlukan sumber daya ekonomi yang tidak terbatas. Nah, kelangkaan ini itu tuh menunjukkan hubungan antara beberapa banyak suatu yang tersedia dan berapa banyak yang diinginkan. B. Penyebab kelangkaan. Kelangkaan dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam. Tidak semua sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dapat segera diperbaharui, sehingga lama-kelamaan jumlahnya menjadi sangat terbatas. Contohnya, pembentukan minyak bumi memerlukan waktu hingga jutaan tahun. Yang kedua, kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak sumber daya alam yang rusak karena ulah manusia.
Dan yang ketiga, keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Keterbatasan ini disebabkan oleh rendahnya penguasaan teknologi dan kurangnya modal. Akibatnya, sumber daya ekonomi tidak dapat dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin. Peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan penyediaan secara pemenuhan kebutuhan.